Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita masih melanjutkan seri yang keberapa nih Pak? Kelima, keenam ya? Keenam jadi materi Yang keberapa? materi keenam tentang cara menanam padi dengan tantangan hama penyakit. Nah, pagi hari ini pagi Pak ya, masih Iya. kita akan dengan Pak Mita sama ini. Wah, ini belangnya banyak nih Pak. Nah, pagi hari ini kita akan bahas, ini sebenarnya musim hujan. Nah, ini kan nggak ada air. Nah, ini cerita hari ini adalah bagaimana mengatur air apa? Air sawah ya Pak ya? Air untuk supaya sawah Untuk ke sawah supaya bagus. Gimana caranya? Nah, ini tutorial hari ini adalah menjelaskan itu. Jadi bagaimana sawah ini ngatur airnya lah gitu ya Pak ya. Mangga Pak. Jadi pertama gimana Pak? Jadi Pak Mita cerita. Pertama, Jadi kalau khusus air nih ya. ya air cair. Nah, sebelum menanam kan. Pokoknya sebelum tanam ya udah dibajak, udah rapi, udah siap tanam gue. Ah. Ini sebelum ditanam. Ya. Nah, air tuh minimal 3 cm. Oh, 3 cm. Jadi Minimal itu. minimal 3 cm. Jadi di sini Pak ya? Iya, Saya yang loncat di sini. atas tanah aja. Nah, di atas tanah ini. Jadi ini ya, kalau ini Iya. tanam padi nih 3 cm segini lah. Iya, kira-kira. Nah, segini nih dikasih air, genangi. Digenangin air. Genangi. Jadi ini belum ada nih padi Pak ya? Belum ada. Belum ada padi. Jadi genangi dulu. Nah, setelah itu Pak, jadi udah digenangi. Kalau kita mau tanam sekitar 2 hari mau tanam, dikeringkan. Nah, kalau ini Pak sebelum kan diolah tanahnya ya? Iya. Diolah yang tadi Bapak cerita, ada kompos, ada apa? Naon itu daun bambu ya, dimasukkan itu. Itu termasuk namanya kompos lah. Nah, itu diberikan dikasih air atau sebelum dikasih air? Itu diberikan sebenarnya sebelum dibajak. Sebelum dibajak. Saya sebar. Jadi sebelum disebar sebelum dibajak. Baik Pak. Kalau sebelum dibajak itu sudah ada airnya belum? Ada. Sudah ada air? Ada air, ada. Nah, airnya berapa tuh Pak kalau untuk itu? Itu sih sebenarnya sih kalau untuk maksimal ya 5 cm ya, untuk maksimal gitu. Maksimal 5 cm. Dari atas tanah. Jadi sebelum dibajak juga sebelum dikasih sebar apa? Daun-daun pupuk-pupuk kandang tadi juga sudah diairi Pak ya? Iya. Sudah diairi. Iya. Nah, itu. Jadi nanti sebelum dikasih pupuk kandang, dikasih apa namanya tadi, daun bambu dan sebagainya, ini udah digenangi 5 cm segini. Iya, kira-kira 5 cm air. Nah, segini ya. Dari atas tanah nih 5 cm naik. Oh, segini. Lebih segini nih. Segini ya. Iya. Nah, ini segini ya. Iya. Nah, itu ditunjukkan Pak Minta. Nah, ini digenangi, baru disebar tuh daun-daun ya Pak ya. Pupuk. Nah, daun-daun seperti ini disebar. Nih, ini misalnya ada rumput ya Pak ya. Diginiin. Taruh sini. Iya, benar. Kan ini berarti dia tergenang nih sini. Tergenang air. Nah, udah Pak. Terus habis itu? Sesudah itu tujuan yang digenangin air, Iya. itu tanah tuh supaya halus, lunak gitu, supaya lentur. Oh, tanahnya supaya lunak. Iya. Lunak. Jadi gampang dibajak ya Pak ya. Gampang dibajak. Gampang dibajak. Jadi tanah ini supaya gampang dibajak. Jadi digenangi air. Iya. Nah, rumput-rumput sudah dimasukkan ya Pak ya? Iya, dibiarin aja gitu. Dibiarin. Nah, terus yang Bapak cerita di apa? Jerami-jerami ini dipendam itu saat itu dibajak itu. Saat lagi ngebajak. Oh, dimasukkan saat membajak. Lagi ngebajak tuh kan ada celah, ada bekas singkal tuh. Bekas bajak gitu kan. Iya. Dia tanah tuh terbalik. Betul. Bekas di sini kosong. Iya. Nah, itu diisi sama jerami-jerami ini. Oh, jadi penting atau pengairan ya? Iya. Jadi harus kalau nggak ada air nggak bisa nanam padi artinya ya? Ya nggak gitu juga sih Pak kalau untuk nanam. Oh, nanam. Nah, kalau untuk dalam nggak gitu juga. Jadi yang bagus itu, yang idealnya adalah digenangi 5 cm. Iya. Si rumput-rumput, daun-daun, pupuk kandang semua disebar. Nah, setelah itu dibajak. Nah, itu pengaturan airnya seperti itu. Jadi kalau ini kering nih karena memang dikeringkan, mau panen nih Pak ya. Ya. Nah, oke. Ini Pak, yang kita dingin dulu. Nah, kemudian setelah dibajak Pak Mita ya. Setelah Bapak bajak itu, dibajak artinya kan dengan tergenang tuh ya. Iya. Nah, itu sampai tanam itu. Apanya tuh? Ya, maksudnya dibajak itu, setelah dibajak apa Pak yang dikerjakan? Setelah dibajak tuh didiamkan dulu. Oh, diamkan. Langsung habis dibajak ditanam enggak? Enggak. Jadi diamkan berapa lama tuh Pak? Dulu, kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu dibiarkan ya Pak Minta ya. Jadi dibiarkan tapi tergenang Pak airnya. Tergenang air. Ada Oh, tergenang air ya. Jadi airnya itu ada. Jadi enggak seperti ini kering ya.
Terus habis itu Pak? Habis itu, nah kita 2 hari lagi mau tanam, Ya. air itu kita keringkan. Oh, dikeringkan. Malah ya yang daerah mana misalnya tergenang air sama sekali kita kasih apa di legowo lah katakan diangkat Dikeringkan. Justru waktu nanam itu dikeringkan ya Pak ya? Dikeringkan. Oh, jadi jangan dibasah itu ya? Jangan. Oh, jadi sebelum ditanam, jadi air seminggu sebelum, jadi artinya kan seminggu dibiarkan Pak ya? Iya. Jadi pas seminggu dikeringkan airnya. Dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, Dibuang aja airnya dibuang, udah semua, terus baru kita tanam. baru ditanam. Sudah kering. Tapi pupuk kandangnya nggak kebuang Pak? Kan itu udah nyatu sama tanah. Oh, diolah. Dia olah sama bajak gitu. Oh, diolah sama bajak. Bajak yang olah gitu. Oh, gitu. Maksudnya Jadi udah. sebelum dibajak ditaruh itu maksudnya gitu Pak. Tujuannya. Oh, Jadi gitu. sebenarnya itu untuk memperkecil biaya. Yang kedua ya kita nggak begitu banyak kerjaan lah. Betul. Jadi Itu. jadi sebelum dibajak itu, jadi udah disebar dulu berarti Pak ya? Iya. Jadi sebarnya itu katakan hari ini dibajak, itu disebarnya kapan Pak? Itu sebenarnya nggak ini ya. Nggak ada ketentuan. Saya nggak ditentuan sekian hari. Udah diatur mau dibajak gitu ya. Enggak gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi dibajak juga gitu, nyuruh anak-anak, lu pikul itu tuh pupuk, masukin. Udah pikul, tapi nggak ditebar gini Pak. Oh. Taruh aja, nanti bajak itu yang. Oh gitu. Jadi bajak itu yang mengolahnya ya. Jadi si pupuk kandang, daun-daun rumput, kemudian daun bambu itu tercampur dengan tanah. Peristiwa bajakan itu. Nyatu, Ya, jadi. nyatu jadi dia muter ya bajakan itu ya. Sekarang juga masih ada tuh yang masih. Oh, gitu ya. Iya. Itu pakai traktor, Pak, Bapak? Traktor. Oh, pakai traktor. Jadi traktor itulah yang mencampur semua yang itu mengolah tanah sampai sampai rata ya, Pak ya. Tercampur, sudah tercampur, biarkan seminggu. Iya. Oh, gitu. Jadi kita paham nih, Pak. jadi nggak langsung ditanam, Pak ya. Jadi udah pupuk mah udah tercampur. Jadi kalau tuh air dikeluarkan juga pupuknya nggak hilang ya? Nggak hilang, nggak ada masalah. Pupuknya nggak hilang ya. Sudah Pak, terus di sebelah itu gimana Pak? Setelah dikeringkan? Setelah dikeringkan kita tanam. Tanam. Dikeringkan. Betul. Itu untuk menyiasati hama keong. Jangan terlalu banyak dia masuk ke sawah. Oh, jadi tujuannya Pak Mita mengeringkan ini, mengeringkan air itu tujuannya untuk hama keong tidak masuk. Iya. Oke, ya. Terus sudah itu Pak? Nah, setelah 1 minggu tanam, iya. Nah baru kita kasih air. Oh, jadi tanam, air kasih lagi. Ini tingginya berapa Pak kalau setelah seminggu itu? Itu sih nggak sampai ngelewatin tanah ya, yang penting basah aja. Oh, basah. Nggak 5 cm tadi nggak? Enggak. Oh, yang penting basah. Keseluruhannya basah gitu. Oh, basah. Jadi jangan boleh tinggi-tinggi juga ya, Pak? Oh. Karena pohon padi itu belum kuat, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi nggak boleh tinggi-tinggi ya? Nggak boleh. Jadi berapa senti itu? 1 senti? Basah aja ya? Dibilang sentinya sih kadang-kadang nggak kelihatan air tergenang gitu ya, tapi tanah tuh basah gitu. Oh, tanah basah. Jadi nggak boleh tinggi-tinggi. Air itu diberikan karena kalau belum kuat padinya bisa terganggu ya Pak ya? Iya. Oh, itu. Ya. Udah itu Pak, gimana Pak selanjutnya? Nah, setelah 1 minggu tadi airnya air gitu. Kita lihat dulu nih gimana situasinya. Nah, kalau aman gitu kita buang lagi. Oh, aman artinya tumbuh padinya itu. Iya. Aman itu maksudnya gimana Pak? Maksud aman tuh terutama dari hama keong ya. Hama keongnya. Terutama kedua, padi tersebut tumbuhnya bagus enggak? Oh, bagus ya caranya Bapak tuh. Gitu. Jadi kalau terlalu tinggi itu dikhawatirkan oleh Pak Mita tadi Pak. Ada busuk tangkal sama dimakan oleh keong. Nah, itu. Jadi akhirnya dikeringkan lagi. Iya. Tujuan pengeringan apa Pak? Ya, tujuan pengeringan itu untuk mempercepat pertumbuhan si padi. Canak. Oh, canak. Anak padi. Iya. Kan dia ini nanamnya cuma 5 Pak. Oh. Sekarang jadi berapa gitu. Oh. Kan dia keluar tunas jadi gitu di bawah. Pengeringan tadi yang setelah seminggu setelah tanam itu tujuannya aja adalah memperbanyak untuk memperbanyak anak. Untuk memperkuat akar. Oh, memperbanyak anak dan memperkuat akar. Oh, tujuannya itu. Ya Pak. Ya. Itu seminggu ya Pak ya. Nah, itu ada tujuannya. Iya.
Jadi nggak asal nanam Enggak, asal ini ya. keringkan asal ini enggak. Kalau orang nggak ngerti nggak tumbuh tuh Pak. Nah, Nggak tumbuh. nah, setelah Ya. 2 minggu, Setelah 2 minggu, nah, ya. masuk air full sekitar 3 cm dari permukaan Ya, tanah. jadi setelah 2 minggu setelah dikeringkan tadi ya Pak ya. Itu 2 minggu harus tanam. full. Airnya harus full ya Pak ya. Iya, Berapa Pak? 3 cm Pak ya? ya kurang lebih 3 sentian. 3 cm. Jadi kalau digambarkan, maaf ya Pak, digambarkan segini ya kira ya? Ada ya segini? lebih Pak, kurang Pak. Kalau 3 cm kira-kira satu gini. Oh situ. Nah, ini 3 cm. Segini ya? Nah ini? Paling segini nih. Oh segini aja ya diberikan? Iya. Oh nggak boleh tinggi-tinggi juga? Boleh. Kenapa kalau nggak boleh tinggi? Tinggi-tinggi dia masih segini. Nah. Suka kena jamur busuk batang. Oh busuk batang. Jadi hati-hati tuh. Nah, Kalau airnya terlalu tinggi maka kan busuk batang si Iya. padinya ini kena Iya. busuk akang. Istilah- Jadi harus 3 cm saja. 3 Iya. cm segini nih. iya. Nah itu kalau dia tinggi segini dia bisa busuk ini. Iya, batang karena dia belum kuat, Pak. Dokat ya. Ya gitu ya Pak Mita ya. Iya. Jadi ada tujuannya. Iya. Entah memberi air nggak sembarangan ya. Oh. Ini kan tuh sudah begini juga masih keluar tuh, Pak tuh. Oh ya masih tunas-tunas ya. Tuh. Ini karena dikeringkan tadi ya. Iya. Jadi dikeringkan tadi tujuannya tadi memperbanyak tunas Iya. sama memperkuat akar. Akar. Nah sudah jadi 2 minggu full air tuh. Full. 3 cm Setelah tapi 2 minggu gitu. setelah 2 minggu ya. Setelah 2 minggu itu 2 minggu tanam tuh air full. full. Lalu itu pun nggak lama, Pak. Oh nggak lama. Ya minimal 5 hari. 5 hari 5 hari 3 cm keringkan lagi. Nah, Jadi itu kalau misalnya umumnya nih, Nah. kalau umumnya kan tujuan dikeringkan Nah. itu untuk mempermudah pemupukan yang kedua. Heeh. Kalau mau dipupuk. mau dipupuk. Iya. Oh Kalau gitu. saya sih enggak gitu sini. Enggak. Jadi tapi harus dikeringkan tetap 5 Iya, hari. Iya. Jadi setelah diberikan air, setelah 2 minggu diberikan air lagi full, Heeh. itu setinggi 3 cm. Iya. Habis Setelah 5 hari kan keringkan lagi. Ya, jadi Oh tadi itu gitu. baru sekitar 17 hari ya 20 hari lah gitu. 20 hari. Nah sudah dikeringkan berapa lama tuh Pak dari itu? Itu enggak lama, Pak. Kita lihat situasinya dulu. Oh dilihat situasinya. Kita lihat nih. Wah, bagus nih. Oh Bisa bagus. nggak ada hambatan apa-apa gitu di Dikeringkan batang ini. itu 3 cm itu. Lurus lah katakan gitu. Ya dikeringkan. Itu airnya dinaikkan sampai 5 cm segini. Baru dinaikkan 5 Iya, cm. diairin Oh gitu. Iya, kalau menurut peraturan yang sebenarnya gitu. Oh jadi dilihat kondisinya. Kalau Iya. kondisinya bagus, Nah, dari iya. pengeringan tadi dinaikkan. Iya, dinaikkan. Dinaikkan. Jadi harinya biasanya rata-rata berapa hari Pak setelah pengeringan tadi? Itu sebenarnya full sampai keluar malai. Oh jadi Kalau setelah setelah itu. jadi setelah dikeringkan yang berapa tuh? Berarti yang kedua ya? Heeh. Pengeringan kedua yang tadi 3 cm Heeh. dikeringkan lagi kan? Hmm, Nah itu dilihat kondisinya kalau bagus Iya, berarti langsung langsung diairin ditambah diairin air. tambah air. Nah biasanya rata-rata berapa pengeringan itu Pak setelah tahap yang 3 cm tadi? 3 cm kan diturunkan tuh airnya. Itu sih sebenarnya Rata-rata. menurut Kalau yang aku- ini berapa hari nih Pak? Ah. Yang ini? Yang tanaman kita ini. ini. Nah, waktu itu dari 3 mili diturunkan, Oh, keringkan. kalau ini. Nah. Kalau ini mang ini dari saya keringkan tuh lama juga, Pak. Oh, lama ini. Lama kalau ini. Ada saya seminggu? Lihat, saya lihat dan saya periksa. Saya lihat pohon padi ini tuh kan lunak ini mah. Oh, lunak. Heeh, tuh gampang sekali ini. Oh, lunak. Heeh. Kalau lunak? yang lain kan keras gini. Ya. Jadi airnya jangan terlalu banyak. Oh, gitu. Maksudnya Agak supaya- lama ya? Supaya si akar tuh nambah banyak gitu. Jadi dia kuat, Pak. Oh, jadi gitu. Tujuannya. Jadi tujuannya dikeringkan setelah 3 cm tadi itu kan untuk 3 cm yang tadi untuk apa Pak? Tujuan 3 cm yang Ya, pertama 3 cm yang pertama yaitu Untuk- tujuannya untuk memperkuat akar ya. memperkuat akar. Kan kalau basah aja akar keluar tapi tetap dia nggak kuat rapuh. Nggak kuat, rapuh. Terus dikeringkan. Dikeringkan. tujuannya? Nah, dia kuat, rapuh juga untuk memperbanyak tunas-tunas kayak seperti ini nih. Oh, jadi dikeringkan yang setelah 3 cm pertama itu untuk memperkuat umur 1 minggu 1 minggu ya. setelah tanam. Setelah tanam dikeringkan 3 cm. Hmm, Nanti dilihat kondisinya. Iya. Biasanya 5 hari. Iya. Pak Mita berikan 5 hari dikeringkan digenangi 3 cm. Hmm, Nah, dikeringkan lagi. Iya. Nah, dikeringkan, dilihat kondisinya. Iya. Kalau dia memang kurang kuat ini, ditambah harinya ya. Iya, ditambah hari. Lama ya, bisa seminggu, bisa Iya, 2 minggu.
Nah kalau ini berapa minggu Pak? Pengeringan saya 1 bulan ini. Nah ini keringan 1 bulan, jadi tergantung ini kalau ininya lunak nggak kuat si ini ke akarnya 1 bulan ini. Yang basah aja mah roboh. Roboh ya, iya. Nah itu tujuannya pengeringan itu tujuannya untuk memperkuat si akarnya ini supaya tidak mudah roboh. Ya Pak ya. Batang lah. Nah itu, jadi sistem airnya juga harus penting ya Pak. Kalau airnya nggak ngerti ya, gitulah. tumbuhnya nggak maksimal. Jadi sebulan ya Pak ya dikeringkan ini. Nah setelah sebulan, masukin air. Keluar malai, udah keluar malai belum tuh? Belum. Ya katakan baru bunting lah. Baru bunting 1 bulan. Masukin air full. Langsung begitu dia keluar malai atau bunting istilahnya, keluarkan air full 5 mili, 5 cm dari permukaan tanah. Langsung 5 cm full itu. Nah itu sampai apa Pak airnya itu? Sampai padi itu berisi. Oh sampai padi berisi. Nah ini padinya ya. Jadi sampai berisi tuh. Nah kalau sampai berisi, sudah berisi penuh. Nah dia udah. Katakanlah kalau buah mah setengah matang gitu ya. Setengah matang. Dikeringkan lagi. Oh jadi kalau udah setengah matang dikeringkan lagi nih. Jadi keringkan nggak boleh digenangi terus ya Pak ya. Boleh. Jadi udah setengah matang si padi ini kan sudah matang ya Pak kalau ini ya. Nah setengah matang yang warnanya gini Pak ya. Ke kuning. Itu pun tergantung curah hujan. Oh tergantung curah hujan. Kalau memang curah hujannya kurang. Ya tetap diairin, belum masa dikeringkan gitu. Oh gitu. Biar udah berisi. Oh gitu ya Pak ya. Kecuali ujungnya udah menguning begini nih. Oh udah menguning. Menguning, nah baru dikeringkan full. Full ya. Oh gitu ya Pak ya. Nah itu yang harus ini memang untuk nanam padi nggak mudah rupanya ya Pak ya. Kalau saya orang yang terbiasa berpisah, ya orang yang terbiasa nanam padi, kalau menurut saya sih akan nggak usah tumbuh padinya maksimal. Ini Pak Dedi aja kan yang punya ini Pak, dosen juga. Dia di pertanian, hortikultur. Kalau dia nggak tahu nanya saya. Iya, ya karena Bapak lebih pengalaman Pak. Ya. Kalau saya kan istilahnya langsung praktek gitu. Iya, jadi ngerti ya Pak ya. Nah ini udah Pak, nyambung lagi Pak. Ya jadi yang setelah dikeringkan itu setelah apa tadi setengah matang ya. Kalau setengah matang gimana Pak contohnya? Setengah matang tuh kayak ada nggak ya yang setengah matang? Nih, ini kan baru kuning. Kalau baru full ini aja matangnya ujungnya. Nah ini, setengah matang yang mana Mas? Masih agak hijau nih kayak gini nih. Oh ini yang setengah matang. Setengah matang tapi udah berisi gitu kan. Tuh. Oh ini setengah matang namanya. Nah ini baru dikeringkan. Harus dikeringkan ya. Kalau hujannya. Hujannya gimana Pak? Kalau hujannya ada. Oh kalau hujannya udah, kalau nggak ada? Nggak ada, biarkan dulu. Oh biarkan dulu. Dia matang seperti ya kayak gini. Oh ini. Ini hampir semua matang gini. Iya matang. Nah itu full sama sekali nggak ada air. Nggak ada air, buang air semuanya ya. Biar banyak juga di pampat. Nah, dipampat airnya. Jadi itu sampai panen ya Pak ya. Panen. Jadi harus kering terus ya. Iya. Oh ya, gitu. Itu yang roboh jangan sampai jadi. Yang masih berdiri begini kita mudah ngambilnya. Betul. Oh itu tujuannya. Jadi ada tujuan maksud itu pun, memang. Itu pun untuk mempercepat kematangan ya. Mematangkan ini untuk mempercepat. Oh iya. Menguningkan padi. Menguningkan padi ini Pak. Ini semua kuning semua tuh. Ya ini bagus ini. Ya, karena memang dikeringkan tadi. Kalau nggak kalau dibasahkan gimana Pak? Belum Pak nih, belum ini. Nggak akan kuning. Nggak akan, ya kuning sih kuning Pak, lambat. Jadi kuningnya lambat, matangnya lambat dengan ada air itu. Jadi dengan dikeringkan mempercepat ya Pak ya. Mempercepat. Oh gitu. Nah terus sudah nanti apa namanya kuning ini sampai tadi artinya dikeringkan itu sampai panen gitu Pak ya? Sampai panen. Full aja nggak sampai habis panen juga nggak diairin dulu. Nggak diairin terus ya? Enggak. Oh gitu. Tujuannya itu tanah tuh supaya full kejemur. Oh kejemur. Jadi kalau kejemur itu gimana Pak maksudnya? Kalau tanah ini dia kan mekar. Seperti pecah-pecah gini nih. Betul. Nah, kalau masuk air kan dia mekar. Kan itu subur Pak jadinya. Oh gitu. Jadi retak-retak ini. Iya. Jadi dengan retak-retak maka masuk air jadi subur dia. Dan itu dibiarkan. Jadi artinya full itu. Sengaja emang harus itu. Oke Pak. Jadi paham saya. Iya. Ya bukan sekonyong-konyong kita mengeringkan atau ini. Iya, jangan ada tujuan ya Pak maksudnya. Jadi tumbuh retak-retakan itu kan pada retak tuh ya. Nah, ini retak-retak nih. Nah, ini
Nanti kalau ditanami jadi tambah subur ya Pak ya? Ini dibiarkan sampai keras banget Pak. Oh sampai keras. Jadi biarkan sampai keras sekali. Keras biar pecahnya tambah besar gitu. Besarnya tambah besar. Jadi tujuannya apa Pak supaya besar itu? Tambah besar tuh kan jadi si tanah tuh tambah subur lah, tambah gembur gitu. Tambah gembur. Mereka masuk air, nah dia tuh kan ikut cair gitu ya. Wah, ikut cair. Gembur itu dibajaknya pun mudah aja. Oh gitu. Jadi sampai keras, sampai timbul pecah-pecah. Nah, nanti masuk air langsung gampang dibajak. Iya. Oh, itu. Untuk mempermudah. Gitu. Mempermudah pembajakan pengolahan tanah ya, Pak ya. Oh. Nah, itu jadi bukan sembarangan ini. Jadi kalau orang membajak ngatur airnya juga nggak benar, padi juga tumbuh nggak maksimal ya. Itu. Makasih Pak Mita nih informasinya ya. Mungkin ada yang tambahkan lagi Pak, kira-kira apa? Ya saya rasa enggak lah. Udah cukup ya. Padi ya. Untuk padi. Jadi pengaturannya itu ya. Ini hal praktis cara-cara penanaman pengaturan air ini memang penting. Ya manual. Tradisional lah gitu. Tradisional. Ya kalau secara mekanis juga susah juga Pak kalau seperti itu. Ya jadi itu pelajaran penting dari sistem penanaman situ gede Bogor ini dari Pak Mita. Ini saya pikir bisa diterapkan ya di mana-mana ya. Mudah-mudahan di mana-mana cocok gitu. Cocok ya. Ini cara di sini seperti ini, mudah-mudahan bisa cocok ya. Gitu. Tapi saya pikir dengan hasil tanaman padi seperti ini mungkin bisa diberikan dicoba ya Pak. Demikian terima kasih ya pertemuan untuk menerangkan pengaturan air untuk penanaman padi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.